Sampeyan ning musik ku mulai kapan, Mas? Mulai kecil ya, melok EBS iku mbiyen. Almarhum ya, Dulu pegang apa, Mas? Jarak Almarhum. Bapakku mbiyen gitar. Ya semua alat musik bisa. Berarti seniman berarti. Seniman ya. Tapi lebih pakemnya di keyboard, di melodi. Di jarak ngono Surabaya. Ada grup di sana. Kafe dulu. Oh dulu ndak ada kafe sih. Oh ada sih kafe. Kecilanku. Oh, Mas Kiki ikut ikut Yap. Ya ikut-ikut ngono iku. Sik cilik. Tahun berapa ya Mas kira-kira? Tahun 2000-an paling. 2000-an. Oh, 2000-an. Sik cilik. Mas Kiki ini tahun berapa lahir, Mas? 90. 91. Kita tak cek nih. Enggak dulu. Tapi pikir 92 93, Mas. Ya Oke, wis pikir. lek ditanya ya umur 19 tahun. Oh, siap. Mas, yang belum kesampaian terus pukulan seperti apa Mas Kiki? Dari dulu sampai sekarang. Banyak. Wah. Yes. Yang masih belum dapat gitu. Ya bibit tabla itu. Oh, yang kayak di YouTube gitu ya Mas ya. Banyak. Atau lagu? Enggak. Kalau lagu kebanyakan masih bisa diambil Ya Mas, bisa diulik. Cuma Masih kalau diulik. pukulan tabla sih dia. Ya kalau tahu ketukan bisa. Cuma ya prosesnya itu. Oh. Kalau Mas Kiki di India tuh seneng ke siapa Mas? Pemain tabla. Ada Ustadz Zakir. bukan siapa ini? Ya. Siapa wis? Ustadz Ali ku lho. Aku lebih ngefan ke itu. Sik ahli. Sing rada lemu iku to. Iya bener ya. Sing triplet dan gitu. Ya, dia mengutarakan tabla itu di lagu hebatnya itu. Oh. Ya semuanya bisa, cuma lek jariku lebih sangar iku lah Ilmunya ya Mas. ilmunya. Apa orang sana Terus tuh punya ketukannya. karakter juga Mas? Punya karakter. Player. Kalau Zakir Hussain itu lebih ke demo. Oh iya. Instrumental. Iya, itu terus apa itu? Diketukannya kalau Zakir itu bahaya itu. Gak iso telak ae Mas. Hah? Gak iso ditebak tapi Iya. pas ngono. Tablah kewe mainan di sana. Mulai kayak gini. Iya kewe mainan tablah. Heran kok mau komandina kan rem ya mulai kayak gini. Ustadz Wajid Ali. Wajid Ali. Wajid Ali. Aku lebih ngefans ke itu. Kalau Indonesia Mas? Kalau Indonesia sih Sama ya. Sama ya. aku lebih suka ke koplo. Oh sih. Iya, tidak bisa Andalan, diulang. ya. Tapi memang Mas Kiki ini memang suka koplo asli. Ya suka koplo dari kecil suka koplo. Siapa kira-kira yang terinfluence gitu? Apa itu? Koplo. Iya, Iya, yang ning sampai koplo. suka koplo. Lihat siapa? Ya sing ta. Termotivasi. Ya motivasi pengen lihat. Ya dari orang-orang jarak sih. Awalnya koplo kan gak ada yang tahu kan. Heeh. Koplo itu kan dari jarak. Ada bapaknya siapa? Mas Ferry sekarang yang di Moneta. Yang gendut. Oh. Bapaknya itu Pak Milan namanya. Itu pencipta koplo awal-awal. Di jarak ya. Oh. Lo kan ada enek sing ngomong pisan Siapa? selamat iku. Pak Slamet ya. Pak Selamat saiki. Sing Ya itu kan yang viral. ngembangkan. Oh. Kalau Pak Slamet itu yang ngembangkan. Berarti ki anggapannya kok sejarah koplo bisa Sejarah ya, Mas, koplo ya? itu di jarak ya. Awalnya koplo lah iki cocok buat konten ini. Nah, iki. Awalnya koplo iku di-skip belum. Iya. Awal koplo itu orang jalan yang maksudnya orang koplo kan orang mabuk kan.
orang jalan itu sama Pak Milan itu ditablin plung 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 gemplung aku waktu kecil loro Cek umur piro ya? wis TK pokoknya TK itu Ya terus piye? ya ada sih kayak relasi ngono tamu Pak Simbul ta siapa namanya dulu aku lupa nah iku request lagu pingin tabuhan kayak gitu ngono Oh. ya awal-awal koplo itu ya Pak Milan pencipta terus dikembangkan Wario ada Wario orang jarak sana Awal mulanya deh Mas. iya Itu kira-kira tahun berapa, Mas? nggak tahu ya aku sih cilik 90-an mungkin ya. Kan iya. ya segituan mungkin heeh. Nah kene kurang kan lebih sih kayak gitu kurang lebih kene kan ngertine camat ngono kan. ya Pak Slamet cuma Pak Slamet itu yang ngembang Dengan karakternya dia Kompol, sendiri ya punya karakter. Ya, tapi kalau rasa koplo ya gomet itu dapat rasanya koplo itu ya bener sih koplo itu gampang ya cuma ya bagi saya sangat sulit koplo itu rasanya itu loh nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa koplo itu soalnya koplo itu wah Gimana? nggak ada yang- ngomong koplo itu gampang loh nggak ada sampean bisa nggak niru ini rasanya Heeh. Yang pas mau nyampe gitu ya. Iya. Pendengarnya masih. koplo ya pukulannya sepele kan tapi rasanya itu loh nggak bisa ngeluarkan kalau sekilas koplo yang wis banyak variasi ya semua bisa tapi kalau rasa ya wis tetap nyupal apa itu gomet itu Rasanya dapat. rasanya wis nggak ada ya wis. weco ya Mas. Iya. Kalau bagi saya Heeh. kalau bagi orang lain sih penilaian orang kan beda-beda Selera ya Mas. selera sih kalau aku ya lebih ngefans ke Pak Slamet itu camat. Cak. Nek ngomong koplo kan akeh kan saiki Banyak, variasi ya, bener. koplo ya Mas ya. Mau diapain? Heeh. Macam. Maksudnya kalau ngikuti perkembangan koplo Banyak, oke Mas ya. banyak Yes, Hmm. generasi Generasi ini saiki akeh. banyak orang-orang apa ya kreatif Tapi aku lihat di video itu sempat disahkan kan ya, Mas? Kan iya. punya apa ya apa lek ngarani lek dapat Hak cipta. hak cipta Oh, cipta. Heeh. Nah, Kan itu kan keluarganya yang megang ya. ya Ferry itu Ferry, oh yang iya. ngendang moneta itu oh lek ngarani sih kayak gini tuh Anu. Lisensi. lisensi ya kayak Lisensi gitu. ya, hak cipta lisensi. Penghargaan Penghargaan. Oh, penghargaan. lah wis dino tangi turu komputer wis gak adus tak delok mau wis gak adus blas sih Bangun tidur langsung langsung ya. sprek. Yo enek kadang mari lagi sampai isu kadang Mas. Kadang ya sampai isu. Orang-orang turu. Heeh. Paling awan yo kok iki turu iki jam 9 jam 10 iku. Wis. Oh ya nek biyen kan anu Mas. Awalnya koplo kan gak kaya saiki yo. Ya apa ya? Akeh variasi kendang Iya, kan. banyak Nah, variasi. nek kendang kan biyen apa yang ngarane yo? Anggapannya pantumanan ning anu yo ning soneta kan. Nek Soneta kendang. ya, kendang Nah, Dangdut. nah Mas iki kan mesti mulai cilik kan nek wis ngerti apa bapake musisi pisan kan mesti ngikuti kan. iya Dari zaman ke zaman. Zaman ke zaman. Nah, perkembangan musik kan mesti iki apa? Ikut lah mesti. ikut kan. ya, ngikuti Ah. Masa iku termasuk anu saiki Mas apa kebutuhan ta ning player kendang iku. Lek awalnya biyen dangdut heeh, kita player kendang Ya, iku sekarang- biasanya kendang loro kan. kendang loro Heeh, kan biyen kan takar dutok kan biyen Iya, zaman biyen. sekarang itu kalau gak ngikuti zaman yo kalah karo liyane Mati pasar ya. ya wis kalau aku sih gitu sekarang kalau gak ngikuti arus kita ya wis gak mungkin berkembang sekarang wis umumnya apa kayak kempul ngono kalau kita nggak ngikuti
Ya wis kita wis gak bakalan ngikuti arus, wis kalah wis mek ngono-ngono tok. Itu nggak pakai kempul itu, pakai ini aja itu pakai kempul gitu kan ya. Ya ada sih kalau orang fanatik kan gitu. Tapi kebutuhan lagunya seperti itu, Mas. Iya kebetulan. Kalau sekarang nggak koplo, gak HEHS. Wong tuan rumah nanggap pengen HEHE. Ayo, masa ate dang. Nah sekarang wis No. lah iku wis utama. Sekarang kalau gak ngikuti zaman, Mas. Ya wis susah, Mas. Misalnya kan neng biyen ya kan perkembangan anu kan akeh cetak siji ya Mas. Iya. Plak terus apa ngaranne ya? Apa itu? Belum. Kempul. Kempul. Heeh. Set kempul. Nah, kempul. Nah, iku saiki kan akeh sing gawe MIDI. Maksudnya kan kok Elektrik gitu. Iku ngatasine piye sih, Mas? Sebenarnya. Ya sebenarnya sih kalau lah aku gini, kok gak bawa manual ngono. Lebih ke ringkes, Mas. Kan kalau pakai elektrik itu ringkes, gak nggawa akeh. Kita punyanya ya ini ngono. Kadang kan ada orang kayak mikir enak iku duwe DTX, enak iku manual ae ngono. Kadang orang-orang kan ngono pilih-pilih ngono. Sebenarnya ya sama saja. Tergantung ya yes awak dhewe ngimbangi mainnya gitu. Tergantung permainannya kita. Sebenarnya kalau elektrik itu lebih ke simpel. Bawa agak-agak. Ya kan Sama saja. Kalau seperti rasa, Mas. Ya lebih ke anu yang alat asli. Alat asli iya. Nah, Wis kan- gak ngapusi itu. Kalau kerasa wis alat asli. Walaupun alatnya semahal apapun, gimana? Ada alat nih mahal. Kalah nih yang manual. Ya tetap manual, Mas. Tetap manual. Oh iya. Tetap manual. Rasanya lebih dapat. Terus apa ya? Kita main itu kalau pakai manual lebih dapat ide-ide apa yang lain. Mau dikembangkan seperti apa gitu, Mas? Lebih ke lincah juga. Nah, ngomong-ngomong elektrik pisan. Kayak saya kan anu ya Mas ya, apa namanya? Banyak orang yang berspekulasi kalau elektrik itu ringkes. Nah, ringkes. Anggapannya sekarang kan drum banyak ke elektrik, terus banyak pad. Anggapannya orang-orang kan banyaknya ringkes terus enak. Mudah. Gak ribet. Gak ribet. Bener-bener. Tapi kan anggapannya tidak semudah itu. Nah, itu piye Mas, piye? Maksudnya kan mindset wong-wong kan saiki kan wis anu apa jenenge? Enak gue elektrik sak channel tok, gak kebok-keboki channel. Nah, ngono ning mixer. Iya, banyak yang mikirnya gitu. Nah, Terus lek elektrik ku enak apa? Gak bising ngono. Gak suara. bising. Ya sebenarnya ya wis tergantung kita main di elektrik ya. Kayak aku main di drum elektrik. Wis main itu ya gak real, gak kayak main di drum asli ngono. Kayak variasi ngono. Gak bisa, Mas. Wis tetep manual. Rasanya hilang ya, Mas? Ya, rasanya hilang, feel-nya juga. Feel-nya. Tapi kembali ke kebutuhan mungkin, Mas. Iya kan kebutuhannya biar apa? Biar Gak ringkes. banyak mic ya. Iya. Terus gak mic itu kan ada kan biasanya noise gitu kan. Bener. Yang lainnya masuk ya lebih ke kebutuhan itu. Kebutuhan. Dan mungkin tergantung orangnya ya, Mas ya. Kalau misalkan orangnya mau ruwet pakai yang manual. biar rasanya dapat. Iya, Tapi iya, kalau benar, orang benar. yang mau simple Ya ya pakai tidak mau ruwet bawa benar, elektrik. Ya mending gak usah Kepuasan bawa drum. diri. Hah? Kan kepuasan diri lah. Iya, Mas. kepuasan diri. Kepuasan diri. Ya mending elektron itu enak. Enak ringkes. Kemarin kan ini saya tuh ada tuh main elektron gitu ya, Mas ya. Yang lain tuh elektron beberapa orang tuh cuma bawa keyboard aja gitu. Cuma sama stand. Tapi kalau saya tuh kalau cuma bawa keyboard aja tuh kayak yang khawatir. Gimana ya? Iya di alokasi ini enak apa enggak soundnya gitu. Jadi main tuh pas enggak tenang, enggak Nggak puas, tenang, enggak benar. ini. Akhirnya mau enggak mau harus bawa.
walaupun bayarnya tetap tapi harus bawa biar puas. Iki kayaknya anu ya Mas yo. Dilemane musisi ya. Iya. Gimana Biasanya kan dilemane? ada tukang salon ndak ngerti, tukang soundman. Ya wis kita wis kudu piye. Harus siap antisipasi ya Mas ya. Siap. Itu tuh kalau Mas punya mixer kan dia pakai empul, pakai DTE, pakai apa? MPE. Akai. Dia bawa kabel sendiri, bawa mic sendiri, bawa ini sendiri deh. Berarti ndak mau ribet ke tukang salonnya, takut trauma iku. Dan itu Mas, pengalaman dia seperti itu karena tidak pernah dilayani sama orang. Aku butuh ini tapi kok gak ada gitu. Akhirnya dia kayak bawa sendiri. Sama kayak mungkin pemain keyboard, saya butuh ini, butuh middle. Akhirnya tak beri middle, bawa middle sendiri nyambi mixer. Kan ini bawa Ya mixer itu tergantung soundman. Kan kita kan sama-sama bekerja. Iya. Ayolah kita bekerja sama. Sebat. Sempat sih. Oh iya, ada pertanyaan ya Mas. Apa? Sampai punya berapa gendang Mas di rumahnya? Banyak Berapa set? Mas, banyak. Tapi ya sesuai kebutuhan Mas. Kalau aku main elektron, ini senengannya apa? Ya lihat lingkungan juga Mas. Kayak ini di sini sukanya apa? Iya. Jaranan, apa dangdut klasik, apa sekedar kupluan. Iya. Ya harus ngerti gitu juga. Yang sering dipakai ukuran berapa? Dutnya Dutnya. sama cetaknya sampai sekarang. Kalau taksi 6 in, standarnya 6 in. Oke. Cuma kalau dut aku pakai 22. Kalau Tergantung sih Mas. misalnya musik koplo sama musik dangdut itu apa ada spesifikasinya tertentu dari ukuran berapa gitu? Nggak ada sih Mas. Nggak ada ya. Tergantung apa kita ngetunnya di bem itu. Iya. Kalau dut tuh apa ada tune Mas? Ada. Kadang kan aku kalau ya ini sih ilmu kedewe ngono. Kalau kopluan ini acara kopluan sama dangdut. Aku kan selalu bawa gombal itu. Lah gombal kan enggak ada yang tahu, cuma nutup gini toh Iya, biar iya. enggak feedback. Iya. Kalau aku tetap disetel kan biasanya tune dut itu di E lah nggak salah. E. Kadang kan kalau buat koplo nada E itu kan bengung. Dung, ngung. Lah aku tak peredam. Oh. Ya tak akal gitu ngono. Kan biasanya kalau koploan itu dutnya kendor banget. Jadi rasanya ndak ada ngono. Lah itu sepele cuma penting itu. Tenan. Kalau koploan di nada E itu mesti kan mesti gitu. Bengung iki ya. Bengung, Bengung. yo ndek salone. Lah iku tak akali pakai gombal iku. Gombal kan mesti tak taruh sini. Aku kan biasanya gini ayo, jatuh gini. Ya iku wis. Jadi Trik ya? trik. Iki masuk Jadi tips buat- pisan iki. Tips iki. Jadi buat nada itu buat dangdut enak, buat koplo enak. Sebenarnya kalau tahu kan biasanya ya tergantung selera sih. Tergantung yang main juga ya Mas ya. Mau Tergantung. seperti apa? Selera itu. Selera. Kalau aku sih lebih ke nada E itu. Apa sampean gendangnya tuh buat sendiri atau Buat pesen? sendiri. Sejak kapan ini sampean buat sendiri itu bisa? Sejak masih 9 tahunan lah. 9 tahun. Mas Iki buat Masih. sendiri karena kebutuhan diri atau emang Kayak awalnya ya iseng-iseng itu. atau beli di luar karena gak cocok pas bikin. Ya awalnya produksi kendang itu dulunya aku beli tabla. Dulu banget. Lah itu skinnya ada yang rusak. Oh. Skinnya ini lah aku belajar ini. Ini tak bongkar, belajar sampai ya apa sih buatnya, cara buatnya sampai lihat YouTube itu. Kalau ini buat juga ya? Buat Enggak, sendiri? ini asli dari India. Ori semua. Nah, iya. Berarti ini andalan. 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 Ngomongin tabla. Kan Mas Iki ini anu ya Mas ya, apa namanya? Terkenalnya tablanya enak ya. Wah, Terkenalnya tablanya sama-sama enak. belajar, Ah, Mas. apa namanya? Tipsnya nih buat teman-teman mungkin apa
buat di teman-teman musik lah anggapannya. Ya pokoknya Untuk belajar tabla. Kasih tips dikit lah buat pukulan atau ya sebenarnya pukulan itu semua bisa meniru mas, cuma tergantung dari kitanya. Kita punya keinginan belajar apa enggak. Kalau cuma keinginan sekedar bisa, ya kita mek gitu-gitu aja mas. Jadi wis jangan malas-malasan untuk belajar. Kalau senamnya gimana? Kira-kira lah, boleh kasih contoh. Ya senamnya mek gini. Itu dari tempo pelan. Dari tempo pelan dulu sampai tangan kita nyaman, baru Ngapal. ditambah ngapal. sampai Jadi kalau mau ke luar negeri gak usah bingung kapal ya. Dari tempo pelan sampai kita nyaman, tangan posisi jari nyaman, sampai tune-nya jelas, baru ditambah bertahap lah mas. Iya. Nah, ini kan sebenarnya kan banyak juga sebenarnya apa? Dari tempo pelan terus ke tempo cepat. Jenuh sih mas ya. Ya emang gitu. Bosan. Emang gitu mas. Bosan. Kalau kita pingin bisa, Itu proses mungkin ya. Proses. Proses. Pasti ada kejenuhan. Lah bayangkan mas, aku 9 tahun, 10 tahunan baru tahu tabla ini. Jadi tak pahami, ya alhamdulillah akhirnya agak bisa lah, agak bisa. Baru 3 tahunan ini aku bisa. Ya karena bimbingan dari Mas Gita Bayu itu. Dipelajari. Itu kan salah satu guruku juga Mentor. yang ngajarin aku. Sebenarnya kalau tabla itu belajar dari YouTube aku mas. Awalnya. awal terus dikembangin sendiri. Cara baca ketukan baru kenal Mas Gita itu. Mas Gita baca part mas ya. iya Baca part. belajar ya wis salah satu masku ya guruku. Mas Gita itu drummer. Oke, ketua relasi berarti ya mas ya. Yang ada Dona ada Mas Kiki ya Mas ya? Yang di Jember. Dan dulu Oh, iya. Mas Dona. Iya. Iya. Itu pas habis itu ya Mas ke Bondowoso itu Mas. Salim Sama juga. Salim. Iya, sama Salim. Sama masnya itu yang ngendang masnya Mas Dona. Farid. Farid. Nah, ngomong-ngomongin ya mas ya, relasi pukulan kalau itu kan mungkin banyak ini ya, banyak referensi juga ya dari player atau dari teman musisi. Ini kan juga ada pembeda nih, pukulan Jawa Timuran nih. Jawa Timur. Wah ini Jakarta nih. Jakarta. Gitu. Nah, Iya, iya, yang bedanya gimana tuh mas? Itu Iya. ngebedainnya dari karakternya kita mas sebenarnya. Karakternya gimana tuh? Ya karakter misalnya kayak apa ya, kayak koplo. Koplo Jawa Timur sama Jakarta beda mas. Itu dari orangnya. Koplo itu asalnya dari Jawa Timur. Kalau orang Jakarta nguplo beda rasanya, dari kitanya, karakter kita. Oh, mungkin Mas Kiki tadi bilang koplo rasanya nggak dapet. Mungkin bedanya punya orang itu punya karakter masing-masing. Iya, setiap orang itu ada karakter masing-masing. Koplonya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya, beda-beda. Mungkin itu beda juga sama pukulan klasik lah ya mas, Beda, agaknya basic mas. ya. Basic. Dari basic. Dari basic teman-teman Jawa Timur sama teman-teman di Jakarta. Gitu. Mungkin ada apa ya namanya? Mungkin ada beda lah. Yang membedakan tuh di mananya? Mungkin. Ya lingkungan mas. Kalau ya? Jakarta kan orangnya klasik dangdut. Kalau dangdutnya Jakarta wis ampun aku wis. Angkat tangan. Ketangan. Ya semua punya kelebihan masing-masing. Tapi kita yang di Jawa Timur nih pengen ke situ gitu mas. Pengen tahu hal itu, pengen tahu dangdut Jakarta. Original ya. Original seperti apa? Karena kita ada di Jawa Timur mungkin ya. Ya wis dengerin pukulan Jakartaan itu wis klasik. Kayak soneta gitu. Itu kan klasik, sudah klasik modern juga.